Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Ashraf. Saya akan memaparkan materi mengenai manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan penetapan tujuan-tujuan pemasaran produk yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dengan cara melakukan perencanaan dan melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menurut Harry, manajemen pemasaran dapat diartikan sebagai sebuah seni atau ilmu dalam menentukan pasar sasaran untuk mendapatkan, menjaga, serta mengkomunikasikan nilai pelanggan atau konsumen yang lebih unggul. Selanjutnya yaitu uh, tugas pokok manajemen pemasaran. Tugas pokok manajemen pemasaran yaitu untuk memasarkan produk perusahaan agar dapat mencapai tingkat keuntungan dalam jangka panjang, agar untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan serta pertumbuhan perusahaan dengan cara menciptakan peluang permintaan terhadap produk perusahaan dan memenuhi permintaan tersebut. Dalam sebuah perusahaan pasti terdapat sebuah leader atau manajer yang mengatur dan mengarahkan karyawan agar pekerjaan dapat lebih konsisten dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun untuk menjadi seorang manajer, harus memiliki keterampilan manajerial. Salah satunya itu keterampilan konseptual, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan mental dan pemikiran. Yang kedua yaitu keterampilan kemanusiaan, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan sosialisasi dan pemahaman terhadap manusia lainnya. Yang ketiga yaitu kemampuan administratif yang berhubungan dengan keterampilan manajemen dan fungsi manajemen. Yang keempat yaitu keterampilan teknik yang berkaitan atau berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan alat-alat dan mengerti mengenai prosedur perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis manajer. Yang pertama ialah top manager atau manajer top atau manajer puncak, atau biasa dikenal dengan manajer senior yang memiliki posisi seperti Chief Executive Officer atau CEO. Yang kedua yaitu manajer tengah yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan-kegiatan manajer tingkat bawah. Yang ketiga yaitu manajer lini pertama atau first line manager yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kinerja tim yang terdapat di bidang operasional, menjaga kinerja seluruh tim yang terdapat pada bidang operasional. Selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk mempercepat perpindahan barang dari tangan produsen atau distributor kepada tangan konsumen. Selanjutnya itu adapun tahap dari sejarah perkembangan perusahaan menurut Philip Kotler, yaitu yang pertama tahap ekonomi swadaya atau sendiri, yang kedua tahap ekonomi family, yang ketiga tahap barter sederhana, yang keempat tahap pasar lokal, yang kelima tahap ekonomi uang, yang keenam tahap kapitalisme muda, yang ketujuh tahap produksi massa, dan yang terakhir ialah tahap ekonomi makmur. Adapun fungsi pemasaran yaitu peningkatan penjualan yaitu pertama peningkatan penjualan yang dengan melakukan banyak kegiatan pemasaran tentu dapat meningkatkan penjualan dari sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu pengenalan produk dengan cara melakukan aktivitas pemasaran lebih banyak sehingga produk akan lebih mudah dikenal oleh para konsumen. Yang ketiga yaitu riset. Dengan melakukan riset, perusahaan dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Yang keempat yaitu kepuasan konsumen. Perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kelima yaitu kompetisi, yaitu perusahaan dapat melakukan strategi pemasaran dengan menonjolkan keunggulan produknya dibanding dengan keunggulan
produk dari pesaingnya. Yang keenam yaitu mengetahui segmentasi pasar. Perusahaan harus mengetahui segmentasi pasar sehingga dapat menentukan target pasar yang tepat dan melakukan strategi pemasaran yang efektif. Yang ketujuh yaitu menetapkan target pasar. Perusahaan dapat memfokuskan upaya pemasaran pada segmen pasar yang tepat dan meningkatkan efektivitas pemasaran. Selanjutnya yaitu proses pemasaran. Yang pertama, riset pasar. Dengan melakukan riset pasar, perusahaan dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, sebaran konsumen, dan produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu penyusunan strategi pasar. Dengan mengetahui hasil riset pasar, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat untuk memasarkan produk yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu eksekusi strategi pemasaran. Yang keempat, monitoring dan kontrol. Tahap ini merupakan tahap untuk memastikan bahwa strategi pemasaran yang telah disusun dapat dilakukan dengan baik. Yang kelima yaitu evaluasi, untuk mengevaluasikan keberhasilan strategi pemasaran yang telah dilakukan. Selanjutnya itu prinsip-prinsip pemasaran. Yang pertama ialah 4P atau 4P. Yang pertama yaitu produk, yang kedua price, yang ketiga place, dan yang keempat promosi. Namun dalam seiring berkembangnya zaman dan teknologi industri terkini, dalam perkembangan itu ditambahkan 3 komponen P. Yang pertama yaitu people atau orang, yang kedua itu proses, yang ketiga itu physical evidence atau bukti fisik. Selanjutnya yaitu menciptakan nilai. Produk atau jasa yang dihasilkan harus memiliki nilai yang diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga yaitu fokus pada konsumen. Perusahaan harus memperhatikan konsumen dan memperhatikan konsumen serta keinginan konsumen agar produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan konsumen tersebut. Yang keempat yaitu segmen pasar. Perusahaan harus mengetahui segmen pasar yang tepat dan melakukan strategi pemasaran yang efektif. Yang kelima yaitu branding. Yang keenam inovasi. Perusahaan harus terus melakukan inovasi untuk menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketujuh yaitu integrasi pemasaran. Seluruh komponen pemasaran harus diintegrasikan dan diselaraskan dalam sebuah strategi pemasaran. Selanjutnya itu pemasaran dan perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditentukan bersama. Adapun manfaatnya itu yang pertama mengkomunikasikan rencana secara strategis, yang kedua itu meningkatkan produktivitas, yang ketiga itu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari pesaing dan perusahaan sendiri. Yang keempat itu menetapkan arus bisnis. Yang kelima itu mengkomunikasikan rencana secara strategis. Selanjutnya itu elemen perencanaan strategis. Yang pertama visi, yang kedua misi, yang ketiga nilai inti, yang keempat SWOT. Selanjutnya itu jangka panjang, yang kelima atau yang selanjutnya itu rencana aksi. Selanjutnya yaitu perencanaan strategis. Yang pertama tentukan goals atau tujuan. Yang kedua kembangkan asumsi yang dimiliki. Yang ketiga yaitu mencari beragam cara untuk mencapai target. Yang keempat yaitu pilih action plan atau merencanakan atau memilih rencana selanjutnya. Yang kelima itu kembangkan rencana pendukung. Yang keenam itu mengimplementasi perencanaan strategi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.